be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Bertarung melawan beberapa raja yang masih hidup. Waktu berlalu dan seiring dengan musnahnya aura yang kuat dari suku Tinta menderita banyak korban, dan formasi pasukan suku Tinta juga dihancurkan satu demi satu. Kehilangan pasukan klan Kyoshi juga tidak sedikit, tetapi bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka masih dapat memainkan peran besar. Dari waktu ke waktu, sinar cahaya yang menyilaukan meletus di medan perang itu adalah cahaya pemurnian, di mana cahaya diselimuti kekuatanmu menghilang, dan klan Tinta meratap. Kejatuhan terus-menerus dari yang kuat tidak diragukan lagi telah mempercepat kematian tentara Tinta. Sampai saat tertentu, klan Tinta berakhir yang dengan keras kepala melawan dibantai sampai mati. Klan Tinta yang tersisa melihat sekeliling dan tidak ada lagi musuh. Pertempuran ini berlangsung selama beberapa bulan hampir tanpa jeda, dan akhirnya berakhir dengan kemenangan pasukan sekutu dari ras manusia dan ras batu kecil. Untuk ini pasukan klan batu kecil membayar harga yang mahal, dan klan batu kecil yang masih bertahan saat ini kurang dari 30% dari masa kejayaannya. Adapun ras manusia, pasukan ras manusia saat ini hanya 1 juta, dan bahkan sosok peringkat ke-9 telah berkurang hampir setengahnya, dan peringkat ke-9 yang jatuh pada dasarnya adalah peringkat ke-9 yang baru dipromosikan. Meskipun mereka telah berhasil menembusnya peringkat ke-9, mereka tidak punya waktu untuk mengkonsolidasikan kultivasi mereka. Dibandingkan dengan peringkat ke-9 veteran, latar belakang mereka tidak diragukan lagi lebih tipis. Di antara yang selamat masih ada sejumlah besar penyandang disabilitas. Harga yang harus dibayar sangat besar, tetapi pada akhirnya sepadan. Sorakan yang menggetarkan langit terdengar, dan orang-orang masih hidup berteriak dan meraung melampiaskan kegembiraan di hati mereka. Tidak seperti tentara Teran biasa, para pemimpin senior Teran tahu bahwa perang belum berakhir. Meskipun orang-orang Tinta keluar di Great Forbidden di hari pertama dan dipenggal selama Tinta sebagai sumbernya tidak mati, orang-orang Tinta akan kembali bagaimanapun seluruh orang Tinta diasuh oleh Tinta sendiri. Kekuasaan. Setelah beberapa bulan pertempuran sengit, Mo tidak pernah muncul dan Yangke juga tidak muncul. Dapat diperkirakan bahwa keduanya harus bertarung di kedalaman kehampaan. Kemenangan atau kekalahan mereka dalam pertempuran ini akan menentukan nasib akhir dunia ini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di kedalaman kehampaan. Zhong Ruoqi telah bertarung melawan Tinta untuk sementara waktu. Tetapi waktu telah berlalu begitu lama, dia tidak dapat menentukan situasi di sana. Oleh karena itu, setelah perang dimenangkan, pasukan koalisi hanya membuat sedikit trim dan bergerak ke kedalaman kekosongan, berharap untuk membantu Yangke. Satu-satunya kabar baik adalah Yangke harus masih hidup, karena ada gerakan pertempuran dari kedalaman kehampaan, yang berarti Yangke sekarang memiliki modal untuk melawan Tinta. Melewati tempat di mana kota terlarang besar awalnya berada, pemandangan yang saya lihat mengejutkan tentara suku. Saya melihat ada sarang tinta yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan, dan sarang tinta tingkat raja yang berharga dapat dilihat di mana-mana. Namun meskipun ada banyak sarang tinta, tidak ada aktivitas klan Tinta. Dalam pertempuran sebelumnya, klan Tinta melemparkan semua pasukan yang dapat dikirim ke medan perang, akibatnya seluruh pasukan musnah. Sekarang sarang tinta ini hanyalah sarang kosong. Yang mewujudkan pasukan suku bukanlah sarang tinta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sosok besar yang tergeletak di kehampaan itu adalah dewa hitam besar. Dalam pertempuran sebelumnya, jika klan Tinta memiliki kemampuan untuk menempatkan dewa raksasa hitam ini di medan perang, kemenangan atau kekalahan sangat tidak diketahui, dan perang bahkan mungkin berakhir dengan kekalahan pasukan koalisi. Sangat disayangkan bahwa roh raksasa pewarna tinta sebenarnya adalah tiruan dari Tinta, dan Tinta perlu menuangkan sinar jiwanya sendiri ke dalam raksasa ini untuk membuat mereka bertindak. Tanpa roh tinta, dewa raksasa hitam ini hanyalah cangkang kosong, dan bahkan jika orang tinta ini ingin bergerak, mereka tidak dapat melakukan apapun. Di luar kehampaan yang semula diselimuti kota terlarang besar, pasukan koalisi bergerak maju, namun semakin jauh ke depan, ekspresi Mi Jinglun menjadi lebih serius. Dia datang dengan pasukan koalisi. Dia awalnya bermaksud membantu Yangke. Dia juga tahu bahwa
Tinta kuat dan mengaku telah mencapai ranah pencipta legendaris. Meskipun pasukan koalisi berjumlah besar, mereka mungkin bisa memberikan Yangkai dengan bantuan tidak terlalu besar. Tetapi situasi saat ini bukanlah pertanyaan tentang seberapa banyak bantuan yang dapat diberikan oleh Yangkai, tetapi pertanyaan apakah pasukan koalisi dapat terus bergerak maju, karena semakin Anda bergerak maju, semakin mengerikan akibat dari pertempuran di sana. Pada saat ini akibatnya telah mengadu kekosongan dan gelombang seperti gelombang yang tak terhitung terus berlanjut dari kedalaman kehampaan, menyebabkan kehampaan terkikir dan 4 kutub terbalik. Ini belum benar-benar dekat dengan medan perang. Mi Jinglun dengan cepat menyadari bahwa intensitas pertempuran antara Yangkai dan Tinta belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan koalisi takut mereka tidak dapat membantu banyak karena mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dekat dengan medan pertempuran. Oleh karena itu, dia bertindak tegas dan membuat pasukan sekutu dari ras rakyat dan ras Kyoshi untuk memperbaiki di situ, dan hanya memimpin pembangkit tenaga listrik di atas peringkat ke-9 untuk terus bergegas menuju ke dalaman kekosongan. Setelah bergerak maju untuk waktu yang lama, situasi di sisi lain medan perang akhirnya terlihat. Orang-orang dari ras peringkat ke-9 dan beberapa orang suci peringkat ke-9 bersama dengan Ahda dan Air berhenti untuk menonton tanpa mengubah tempat mereka. Dalam kekosongan di sana, Yangkai memegang tombak Changlong dan seekor ular kecil melilit tubuh tombak. Ular roh itu adalah manifestasi dari sungai panjang ruang dan waktu. Dia telah menyempurnakan semua waktu dan ruang peternakan ke dalam tubuhnya. Meskipun Tinta telah merampok banyak manfaat dalam proses ini, hadiah yang dia dapatkan sudah mencapai batasnya sendiri. Jika dia dirampok oleh Tinta, itu tidak akan menyakitkan sebagian besar. Tinta mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Ini adalah sungai panjang ruang dan waktu yang melilit tombak Changlong. Ini adalah hasil dari pertempurannya dengan Tinta dan pengembaraannya di tepi kehidupan dan kematian berkali-kali. Mampu memadatkan sungai waktu dan ruang menjadi bentuk seperti itu tidak diragukan lagi, menunjukkan bahwa Yangkai telah mampu sepenuhnya mengaktifkan kekuatan sungai, ruang, dan waktu. Keganasan dan bahaya pertempuran ini adalah keberhasilan yang tinggi dari promosi ke-9 agak menakutkan, dan sampai saat ini tidak ada yang mengalami terlalu banyak kecelakaan. Tetapi masih ada 6 orang yang masih mengalami kesulitan, dan Yangkai dan yang lainnya tidak khawatir. Melanggar pembatasan adalah masalah ketakutan kekerasan, dan semakin lama penundaan semakin buruk situasinya. Sekarang 4 hari telah berlalu, semua orang yang dapat menerobos dengan lancar telah berhasil menembusnya, dan 6 orang yang tersisa mungkin memiliki beberapa tikungan dan belokan yang membuat semua orang merasakan ketidakberdayaan sambil khawatir. Tidak ada yang bisa membantu dalam hal menembus batas. Itu semua tergantung pada upaya dan akumulasi orang-orang itu sendiri. Jika mereka mengumpulkan cukup, mereka dapat berhasil, jika tidak buruk. Sama seperti 17 orang sebelumnya, siapa yang bisa beruntung, aku tidak yakin. Yang tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke bagian tertentu di wilayah utara. Di arah itu, seorang menyegarkan dirinya sendiri, dan bayangan Kyokun di belakangnya terus berkembang dan berkontraksi, seolah-olah makhluk hidup bernafas. Jika semua berjalan dengan baik, jika akan menjadi bayangan Kyokun ketika meluas hingga ekstrim, itu akan memecahkan ketenangan dan meluas ke dunia baru. Namun di bawah perhatian Yangkai, dia jelas merasakan bahwa seniman bela diri ini sedikit lemah, dan tahu bahwa dengan latar belakang orang ini mungkin sulit untuk berhasil, dan dia hanya bisa menghela nafas. Ini adalah hal yang tidak berdaya. Sejak zaman kuno, jalan menembus peringkat ke-8 ke peringkat ke-9 selalu penuh duri. Seorang berhasil dan yang lainnya secara alami gagal. Pada saat tertentu, ketika hantu Kyokun berkembang lagi, jelas ada sesuatu yang rusak di Kyokun. Ini membuat semua wajah